Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan yang menonton video ini. Berarti Anda telah menjadi bagian dari Agro Mantep Lestari atau disingkat dengan AML. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga AML ini. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit materi seperti yang telah teman-teman ketahui bahwa kita memiliki beberapa unit bisnis, diantaranya adalah MMT Seed atau Mitra Merdeka Tani untuk benih dan Mitra Merdeka Tani untuk nutrisi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait MMT Nutrisi. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang MMT Nutrisi. Seperti teman-teman yang bisa dilihat di kanan saya, ini sudah ada salah satu contoh produknya, yaitu yang bernama Power Soil. Kandungannya adalah asam humat dengan kandungan sekitar 60%. Kemudian masih dilengkapi dengan unsur kalium, kemudian fosfat, dan pH-nya itu sekitar 7,5. Asam humat ini sangat bermanfaat dalam upaya mendukung dari visi kita yang diantaranya dalam menjadi penyedia sarana pertanian yang maju berkelanjutan. Intinya yang ingin saya garis bawahi adalah kata-kata berkelanjutan. Itu artinya tidak konsumtif untuk saat ini saja, tapi ini untuk jangka panjang. Nah, asam humat ini akan membantu kita untuk mencapai visi tersebut. Nah, manfaat dari asam humat ini diantaranya adalah membantu mengikat air, kemudian membantu ketersediaan unsur hara, kemudian membantu mengurai residu di dalam tanah. Jadi dari pupuk kimia yang kita berikan itu akan mengakibatkan atau menyisakan residu-residu atau sampah yang nantinya itu akan menjadi penghambat untuk tanaman menyerap unsur hara. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan adalah dari 1 kilo pupuk kimia yang kita berikan, itu yang efektif dapat diserap oleh tanaman hanya sekitar 30% atau 3 on dari 1 kilo. 70% diantaranya itu adalah sampah atau ada tapi tidak tersedia. Nah, dengan bantuan asam humat ini akan membantu tanah dan tanaman untuk melepaskan zat-zat tersebut sehingga mampu tersedia oleh tanaman. Jadi dengan adanya asam humat ini, pupuk bisa menjadi lebih mudah tersedia. Nah, untuk kemampuan mengikat air ini, kalau ini ibaratnya adalah seperti spons. Ketika terkena air itu pori-porinya akan terisi. Dan apabila pori-pori itu telah terisi, maka air itu akan mengalir dengan sendirinya. Artinya tidak akan masuk ke dalam spons tersebut gitu ya. Jadi ini baik digunakan untuk musim hujan maupun musim panas. Kemudian yang sangat menarik lagi, ini juga bisa berperan sebagai pH buffer atau penyangga pH. Artinya pH nanti akan berada pada angka yang relatif stabil. Ketika naik itu nanti akan berada, jadi tidak mudah lebih turun. Kalau musim hujan itu idealnya biasanya pH akan mengalami penurunan, tapi dengan adanya pH buffer ini maka pH akan berada di angka atau kisaran yang stabil di angka 6, 6,5 bahkan 7. Kemudian ini juga bisa menjadi sumber makanan atau nutrisi untuk mikroorganisme baik tanah, sehingga akan meningkatkan dayanya untuk menjadi melawan patogen-patogen buruk yang bisa menyebabkan penyakit di tanah, sehingga nanti biaya pertanian itu akan lebih terjangkau. Kemudian cara aplikasinya itu bisa lewat spray, semprot, kocor maupun ditabur. Semprot untuk daun, kemudian kalau kocor itu di perakaran, ini juga bisa dioplos atau dicampur dengan pupuk kimia atau dicampur sebagai pupuk dasaran, baik itu dolomit maupun pupuk kimia yang akan kita berikan sebagai dasaran. Pada intinya semakin banyak atau semakin sering asam humat ini diberikan, maka tanah akan menjadi lebih baik dan menjadi lestari. Maka pertanian yang berkelanjutan insya Allah akan kita dapatkan. Oke, itu untuk asam humat. Jadi merek dagangnya adalah Power Soil, warnanya adalah hitam pekat seperti kopi ya. Halus seperti kopi, nanti warnanya hitam pekat. Sekali lagi hitam pekat, warnanya seperti kopi. Kita punya dua, tapi yang sudah terkenal itu namanya Power Soil. Kemudian kalau yang satunya itu namanya Impresol dengan kandungan yang sama tapi kemasannya yang berbeda. Lanjut pada nutrisi yang kedua, bisa teman-teman lihat botolnya berwarna hijau. Hijau itu identik dengan daun, daun itu identik dengan pertumbuhan.
Nah, namanya adalah Morden, kemudian kandungannya adalah piridoksin magnesium pirofosfat. Ini mengandung fosfat sekitar 26%, kemudian ada magnesiumnya, kemudian ada FeEDTA-nya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk proses pertumbuhan, mulai dari merangsang pertunasan, kemudian merangsang batang, kemudian merangsang sistem perakaran, sehingga bulu-bulu akar yang berada di dalam area perakaran itu akan menjadi lebih banyak. Bulu-bulu akar itu berbeda dengan akar yang besar. Bulu-bulu akar itu adalah yang kecil. Nah, itu yang akan efektif untuk menyerap nutrisi atau unsur hara di dalam tanah. Semakin banyak jumlah serabut akarnya, maka nutrisi yang dihasilkan yang mampu diserap itu akan semakin banyak. Otomatis karena pertumbuhannya disuplai dengan nutrisi yang cukup, maka pertumbuhan akan menjadi normal. Sekali lagi, warnanya hijau biasanya identik dengan pertumbuhan. Ini bisa satu-satunya unsur atau unsur yang paling dibutuhkan, mulai dari persiapan, dari perkenjaan bahan sampai nanti untuk pembuahan, bahkan nanti kaitannya dengan daya simpan, itu adalah kandungan fosfat. Sekali lagi, kita punya unsur namanya Morden Vol, warnanya hijau. Kemudian cara aplikasinya ini bisa via kocor maupun via spray. Nah, untuk spray, untuk penyemprotan, ini dosisnya hanya sekitar 1-2 ml per liter air. Ini bisa diaplikasikan kepada semua atau seluruh tanaman. Fase vegetatif itu dimulai ketika tanaman mulai ditanam sampai nanti mulai berbunga. Jadi ini bisa diberikan. Larutannya atau cairannya itu berwarna seperti air jernih yang dikasih sedikit kekuningan, jadi berwarna hijau muda dan bentuknya adalah cair. Oke, jadi yang saya ingatkan itu satu tutup itu sekitar 15 mili. Jadi tutup kemasannya itu adalah sekitar 15 mili. Jadi kalau untuk tanaman muda bisa dikasih satu tutup per 16 liter air. Kemudian kita lanjut pada nutrisi yang ketiga. Ini warnanya merah seperti yang teman-teman bisa lihat. Namanya adalah Kalinet. Ini adalah salah satu produk yang mungkin paling familiar di antara produk-produk yang lain. Produk ini sudah bisa sampai ke dari Aceh, mungkin sampai ke Papua sudah ada atau sudah ada yang menggunakan. Ini fokusnya adalah pada pembuahan atau fase generatif, memiliki kandungan fosfat, kalium, boron. Dengan ketiga kombinasi unsur tersebut, ini akan memungkinkan tanaman berbuah secara maksimal. Yang pertama adalah meningkatkan keberhasilan bunga menjadi buah, kemudian bunga yang dihasilkan menjadi semakin banyak, kemudian buahnya ini akan semakin banyak dan tingkat keberhasilannya meningkat. Akhirnya buahnya memiliki ketebalan kulit yang lumayan tebal yang akan berdampak pada ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, dan juga akan meningkatkan bobot. Nah, kemudian dari kandungan boron tersebut juga akan berpotensi untuk membuat tanaman berproduktivitas dalam jangka waktu yang lama. Jadi umur produktivitasnya itu menjadi lama. Sekali tanam tapi dapat petik berkali-kali, karena meskipun dia sudah panen tapi pertumbuhan akan terus dilakukan. Jadi tunas-tunas yang baru yang terbentuk itu akan terus terbentuk gitu. Sangat erat kaitannya dengan meningkatkan bobot suatu hasil gitu. Jadi identiknya biasanya adalah dipakai untuk tanaman-tanaman yang diambil oleh buahnya. Nah, cara aplikasinya ini biasanya via spray maupun via kocor. Untuk fase generatif sendiri ini dimulai ketika tanaman mulai berbunga, bunga yang pertama sampai nanti ketika berbuah, sampai panen berkali-kali, itu adalah namanya fase generatif. Unsur yang diperlukan itu fokusnya adalah di kalium. Kita imbangi dengan fosfat dan boron supaya tetap berbuah tapi tetap bertumbuh, akhirnya produktivitas dalam jangka waktu yang lama. Isinya ini seperti air jernih berwarna sedikit kemerahan. Nah, untuk dosisnya untuk via spray itu 1-2 mili per liter air. Semakin banyak juga semakin bagus. Tentunya kita ikuti dengan perkembangan tanaman. Nah, kemudian kalau untuk kocor ini bisa sekitar 2-4 mili per liter air. Intinya ini bisa via spray maupun via kocor. Untuk kemasannya sendiri ini ada 100 mili, kemudian 250 mili, kemudian 50 mili dan 1 liter. Jadi unsur tersebut itu biasanya identik dengan hasil tanaman yang diambil biji maupun buahnya. Jadi ini bisa diaplikasikan kepada seluruh tanaman, baik itu seperti padi, kemudian jagung, kemudian sayur-sayuran seperti cabai, tomat,
dan lain sebagainya. Identiknya ini adalah biasanya mempertebal dan menambah bobot. Nah, untuk yang selanjutnya kita punya nutrisi. Ini kemasannya paling beda sendiri, bisa teman-teman lihat. Kalau yang lain itu sifatnya adalah seperti botol, kalau ini seperti apa ya, PD atau dream kecil lah. Nah, ini yang paling beda sendiri, namanya Vigorin. Ini mengandung pupuk lengkap baik itu N, P, K, kemudian dilengkapi dengan enzim-enzim interfase, kemudian hormon-hormon tumbuh. Jadi manfaatnya ini sangat banyak. Kalau yang tadi yang modern itu spesifik pada pertumbuhan, kalau yang merah itu Kalinet itu spesifik pada pembuahan. Nah, untuk Vigorin ini bisa diaplikasikan sejak awal sampai akhir. Jadi dia bisa digunakan untuk pertumbuhan dan pembuahan. Sifatnya adalah organik, jadi ini lebih aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Kemudian kalau untuk manfaatnya ini sangat banyak gitu ya, karena rata-rata nutrisi itu terfokus pada atau dapat dilihat dari kandungan unsurnya. Yang pertama adalah memaksimalkan metabolisme. Yang paling jelas adalah memaksimalkan metabolisme, kemudian mempercepat proses pertumbuhan, kemudian meningkatkan bobot, kemudian memperbaiki rasa dan aroma, dan lain sebagainya. Pada intinya Vigorin ini sangat bermanfaat. Jadi mulai dari pasca penanaman sampai nanti panen itu ini dapat digunakan. Kemudian untuk aturan pakainya, jadi kalau sudah menggunakan ini itu tidak usah menggunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh, karena di situ sudah ada enzim-enzim yang terlibat di dalamnya. Sifatnya adalah organik sebagai katalisator atau mempercepat proses metabolisme. Nah, untuk aturan pakainya ini mungkin agak sedikit banyak dibandingkan dengan produk-produk yang lain karena ini memang organik gitu ya. Jadi dosisnya untuk spray itu 3 sampai 4 mili. 3 sampai 4 mili per liter air. Kemudian kalau untuk kocor itu bisa 4 sampai 5 mili. Jadi ini mungkin sangat bermanfaat apabila ingin menghemat gitu ya. Jadi ini bisa digunakan dari pertumbuhan sampai pembuahan. Ini organik, warnanya cair, kemudian agak kehitaman, ada sedikit bau yang khas karena ini memang organik, jadi mengalami proses fermentasi. Oke, kita lanjut pada nutrisi yang selanjutnya gitu ya. Kalau tadi sudah yang cair-cair, ini ada yang bubuk, ini namanya Cover WP. Ini memiliki kandungan silika sekitar 32,63% dan mangan oksida sekitar 1,10%. Ini bukan fungisida, tapi ini identik dengan fungisida. Bisa teman-teman lihat pada kemasannya itu ada antraknos, kemudian ada bercak daun, ada hawar daun. Ini sifatnya adalah untuk melindungi tanaman, jadi dia memiliki lapisan silika. Lapisan silika itu nanosilika ya, yang nanti akan dihasilkan. Itu kalau teman-teman lihat ada seperti di daun talas itu memiliki lapisan lilin. Nah, apabila tanaman diberikan silika, itu lama-kelamaan akan membentuk lapisan seperti itu, yang manfaatnya adalah meningkatkan dinding sel sehingga nanti hama dan penyakit itu tidak mudah untuk menyerang. Intinya kalau musim hujan, biasanya air hujan itu adalah sifatnya asam. Kalau dia menempel di daun, maka dia yang akan mengakibatkan bercak daun, kemudian busuk batang, kemudian antraknos atau patek dan lain sebagainya. Intinya ketika permukaan tanaman itu masam, maka patogen penyakit itu lebih suka. Nah, dengan adanya silika ini itu akan membuat aliran air menjadi lebih lancar sehingga tidak ada endapan atau air yang mengendap di permukaan daun, sehingga patogen itu lebih tidak suka. Nah, kemudian kaitannya untuk hama, ini akan menciptakan lapisan yang kuat sehingga ketika nanti ada hama, contohnya adalah ulat, ketika dia memakan, maka giginya itu akan sakit. Kemudian nafsu makannya itu akan turun, dan lama-lama kelamaan karena nafsu makannya turun, maka dia akan mati dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, karena arah kita adalah pertanian yang berkelanjutan, kita bisa mungkin untuk mencegah gitu ya. Jadi ini bukan obat, sekali lagi saya tekankan, ini bukan obat, tapi mencegah supaya patogen dan hama penyakit itu tidak mudah menyerang. Nah, untuk Cover WP ini biasanya ini diaplikasikan baik tunggal maupun dikombinasikan. Kalau untuk musim kemarau ini bisa untuk menggantikan fungisida. Jadi dengan catatan belum ada serangan gitu ya, jadi sebagai pelindung sejak awal mungkin. Tapi kalau musim hujan ini biasanya digunakan untuk sebagai bahan campuran, karena dengan penggunaan bahan ini itu akan menghemat pengeluaran, karena fungi yang kita gunakan itu dapat bekerja lebih cepat dibanding tanpa penggunaan ini. Jadi kombinasi antara
fungi dengan cover BB ini sifatnya adalah mempercepat. Jadi cara kerja fungisida tersebut akan lebih cepat dibanding tanpa menggunakan cover BB ini. Kemudian untuk aturan pakainya ini biasanya untuk spray, kalau untuk tanaman biasa yang belum ada bergejala itu sekitar 2 gram per liter. Tapi kalau sudah ada gejala semacam antraknose atau bercak daun itu ditingkatkan menjadi sekitar 3 gram per liter air. Kemudian untuk isinya sendiri ini berwarna putih perak gitu ya, jadi tidak putih murni tapi ada sedikit keperak-perakan gitu seperti silver. Nah itu nanti bentuknya tepung, jadi untuk kemasannya sendiri bisa teman-teman lihat ya seperti itu. Kemudian ada kemasan 100 gram, kemudian 500 gram dan 1 kilogram. Untuk musim panas, kalau tadi kan saya lebih membahas terkait musim hujan. Kalau musim panas ini akan menciptakan lapisan itu yang akan melindungi tanaman dari sinar ultraviolet. Jadi terik panasnya matahari itu tidak langsung berdampak pada permukaan daun karena di situ ada pelindungnya. Jadi ini menurut saya ini sangat bermanfaat untuk melindungi tanaman dari serangan luar. Selain itu, ini juga akan berpotensi untuk mencegah perkembangan jamur yang sudah ada. Itu nanti jamurnya akan sulit untuk berkembang. Kemudian yang terakhir ini dapat sebagai di situ juga mengandung perekat. Jadi untuk memaksimalkan proses penyampuran atau pengenceran dari fungi atau nutrisi yang kita gunakan. Jadi kalau musim kemarau ini tidak menambahkan perekat, di situ sudah ada perekatnya. Mungkin itu sekelumit tentang cover BB. Kemudian kita lanjut pada nutrisi selanjutnya. Ini botolnya mungkin bisa teman-teman lihat ya. Ini agak berbeda dengan botol yang awal tadi. Di situ terlihat di botol kemasan itu adalah daun-daun yang mengalami kerusakan, baik itu mengkerut, terkena keriting maupun terkena kuning. Nah, ini mengandung beberapa unsur mikro, diantaranya adalah magnesium, kemudian sulfur, kemudian FeEDTA, kemudian Cu, Zn, Mn, boron, mangan, oksida. Jadi ini sangat banyak kandungannya, tapi fokusnya adalah di unsur mikro. Manfaat unsur mikro ini adalah untuk meregenerasi sel. Jadi daun atau permukaan tanaman yang habis mengalami serangan atau gejala serangan dari luar, entah itu terkena keriting, dimakan ulat, atau terkena sesuatu yang berakibat pada gejala, itu nanti selnya akan melemah. Tentunya yang mati sudah tidak bisa kita hidupkan, tapi yang melemah bisa kita pulihkan, kemudian merangsang pembentukan sel-sel baru, sehingga proses pemulihan daun menjadi utuh kembali itu menjadi lebih cepat. Selain itu, ini juga berpotensi untuk menjaga kadar klorofil atau zat hijau daun. Ini kaitannya nanti dengan nutrisi yang kita hasilkan. Ini juga dapat bersifat sebagai katalisator. Nah, pengalaman atau hal yang kita temui di lapangan, ketika tanaman sudah terkena virus kuning, ini kalau dilakukan pencegahan sedini mungkin, proses penyebaran kuning tersebut itu tidak akan menjalar, dan apabila itu terbentuk kuning, tidak akan kuning secara keseluruhan. Artinya, meskipun tanaman itu kuning, tetap dapat menghasilkan buah gitu. Jadi, meskipun itu kuning, tapi tetap produktif. Ini yang mungkin sangat menarik dan ini yang jarang dimiliki oleh perusahaan lain. Kalau saat ini isu yang paling banyak biasanya di keriting daun, kemudian daun mengalami bule atau daun kuning, ini bisa menjadi alternatif atau menjadi solusi. Sekali lagi ini bukan obat tapi suplemen sel tanaman. Jadi meningkatkan stamina sel itu, cara kerjanya menjadi meningkat. Karena meningkat maka produk atau hasil dari metabolisme yang dihasilkan itu menjadi meningkat. Jadi tanaman akan menjadi kembali lebih sehat. Untuk kemasannya seperti itu. Ini kemasan terbesarnya untuk saat ini adalah sekitar 500 ml, kemudian ada yang 100 ml, kemudian 250 ml. Nah, ini bisa dikombinasikan atau bisa dicampur dengan apapun kecuali dengan kalsium gitu ya. Saya ingatkan kembali, jadi unsur ini dapat dimix atau dicampur dengan fungisida maupun insektisida maupun nutrisi, kecuali nutrisi yang mengandung kalsium. Ya, kalau yang tadi itu rata-rata masih bisa untuk dicampur dengan apapun, tapi kalau ini tidak bisa dicampur dengan kalsium. Sekali lagi, proses pencampuran itu melibatkan
air gitu. Kemudian kalau untuk aturan pakainya itu 1 sampai 2 mili per liter air dengan interval 7 hari sekali. Untuk tanaman yang bergejala atau niatnya adalah pengobatan, maka disarankan 2 mili per liter atau sekitar 1 tutup kemasan ini per 16 liter air dengan aplikasi secara tunggal dan hanya menyertakan perekat. Kalau untuk antisipasi itu bisa disertakan dengan obat-obatan yang lain dengan dosis hanya 1 mili per liter. Oke, kita lanjut pada nutrisi yang selanjutnya. Ini menurut saya nutrisi yang paling mahal karena jarang perusahaan yang melirik seperti ini. Ini adalah kandungan namanya Orinit. Orinit ini memiliki kandungan silika dan kalium. Silikanya ini cukup tinggi yaitu 16,75% dengan kalium 6,80%. Silika ini seperti yang tadi ada di cover WP, tapi kalau ini bentuknya adalah cair. Ini sangat bermanfaat kalau untuk tanaman yang diambil biji dan buahnya. Kalau untuk tanaman spesifik di tanaman yang memiliki lubang di bagian tengah, contohnya adalah padi, kemudian bawang merah, kemudian loncang atau daun bawang, karena tipikalnya berongga, dengan manfaat silika ini nanti tanaman itu akan menjadi lebih tegak sehingga tidak mudah rebah. Nah, karena tidak mudah rebah, maka hasil yang dihasilkan itu akan semakin optimal gitu. Jadi dia akan menciptakan lapisan yang akan membuat hama dan penyakit itu tidak suka. Kemudian dia akan mempertebal sehingga bobot yang dihasilkan itu akan menjadi lebih meningkat. Kemudian dia juga meningkatkan aktivitas dan kapasitas pengisian tongkol. Jadi kalau yang diambil bijinya itu nanti bobotnya akan lebih maksimal. Contohnya di padi, kemudian di jagung, kemudian ini juga akan menciptakan lapisan yang kurang disukai oleh hama seperti halnya yang tadi ada di cover WP. Kalau ini aturan pakainya biasanya dispray dengan tunggal, hanya melibatkan perekat. Untuk dosisnya sekitar 1 mili per liter. Ini sifatnya adalah tunggal dan tidak bisa diaplikasikan bareng atau dimix dengan pupuk atau fungi lain. Sekali lagi ini tunggal, dosisnya 1 mili per liter. Oke, kita lanjut pada nutrisi yang selanjutnya. Ini adalah salah satu nutrisi yang sedang booming di MMT Nutrisi ini. Jadi banyak permintaan mengenai barang ini karena relatif terjangkau. Namanya Kalha, kandungannya adalah kalsium asam humat. Kalsiumnya adalah sekitar 67%. Kemudian asam humatnya itu adalah 6%. Asam humat itu seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, yaitu terkait dengan power soil. Tapi kalau ini lebih sedikit, tapi dikombinasikan dengan kalsium. Manfaatnya sangat banyak, diantaranya adalah meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, kemudian mencegah kerontokan bunga dan buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, meningkatkan kualitas tumbuh, kemudian menetralkan keasaman, kemudian meningkatkan pH tanah gitu. Jadi kalsium itu identiknya adalah memperkuat jaringan. Selain itu juga akan meningkatkan pH karena didampingi oleh asam humat. Di samping meningkatkan, dia juga sebagai pH buffer. Ketika sudah meningkat, dia tidak akan mudah drop lagi atau mudah turun lagi. Ini sangat bermanfaat, bisa dilakukan secara spray, kocor, atau digunakan sebagai pupuk dasaran. Kalau untuk spray ini biasanya untuk menetralkan keasaman air hujan di permukaan daun. Kalau untuk sistem kocor itu nanti akan memperkuat jaringan di dalam tanaman sehingga tanaman tidak mudah roboh. Ini yang kuat adalah jaringan kayunya. Perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman itu memiliki beberapa komponen gitu ya. Kalau teman-teman patahkan tanaman dari, contohnya adalah tanaman cabai, pada bagian luar itu ada kulitnya, kemudian tengahnya itu nanti akan ada jaringan seperti kayu. Kemudian di dalamnya lagi itu ada spon. Nah, manfaat kalsium itu adalah menebalkan kayunya. Logikanya semakin tebal kayunya itu maka tanaman akan semakin kuat. Kalau tidak diimbangi kalsium, maka yang akan membesar itu adalah gabusnya. Gabusnya menjadi besar tapi kulitnya akan tipis. Kalau kena angin biasanya akan lebih mudah roboh atau lebih mudah patah. Penggunaan kalsium asam humat ini secara rutin atau secara sering atau secara masif ini dapat mengurangi penggunaan fungisida karena lapisannya itu menjadi lebih kuat. Hal yang paling mudah kita ingat dari kalsium asam humat ini adalah seperti susu dalam tubuh manusia. Sebagaimana peran susu dalam manusia, dia akan meningkatkan stamina atau
antibodi dari atau kekebalan tubuh dari manusia itu. Jadi nanti terkait hama maupun penyakit itu nanti akan menjadi lebih minim. Untuk aturan pakainya sendiri untuk tanaman muda ini biasanya 1 gram per liter. Kemudian kalau tanaman dewasa itu 2-3 gram per liter air. Kemudian kalau untuk ocor itu bisa sekitar 4-5 gram per liter. Warnanya ini adalah putih sedikit perak, tapi kalau nanti dilarutkan dengan air ini akan berwarna coklat seperti susu gitu ya, bukan hitam tapi coklat seperti susu. Oke, kita lanjut pada kalsium yang selanjutnya. Bisa teman-teman lihat di kanan saya, ini adalah merek dagangnya adalah Calbovit. Ini konsentrasi atau kalsiumnya itu lebih tinggi dari KalH. Kalau ini sekitar 82%, tapi dia tidak dilengkapi oleh asam humat, tapi ditambah dengan unsur boron. Nah, boron itu tadi yang ada di Galinet. Kemudian mikroelemen sekitar 5,3%. Untuk lebih mudah untuk memahami, jadi teman-teman biasakan mengetahui kandungannya. Karena ini kalsium, maka fungsinya hampir sama seperti yang tadi. Intinya adalah memperkuat jaringan dan mengurangi resiko kerontokan pada bunga dan buah. Dan ini dapat juga untuk mencegah kelayuan pada menekan pertumbuhan jamur juga gitu. Jadi intinya adalah meningkatkan pH tanah maupun permukaan tanaman. Warnanya ini adalah putih. Kalau putihnya ini adalah putih seperti susu gitu ya, jadi memang putih jernih. Kemudian untuk aturan pakainya adalah 1 gram per liter untuk tanaman kecil, kemudian 2-3 gram untuk tanaman dewasa, dan kalau untuk kocor 3 gram per liter. Oke, kalau dari tadi kita sudah membahas beberapa nutrisi gitu. Sekarang kita akan beralih, ini bukan nutrisi tapi zat pengatur tumbuh atau biasa teman-teman kenal dengan ZPT. Kemudian ini memiliki nama L-Top. Kemudian kandungannya adalah hormon giberelin dan sitokinin. Ini yang akan memacu mulai dari pertumbuhan maupun pembuahan atau merangsang perakaran, perkecambahan dan lain sebagainya. Intinya kalau hormon itu identik dengan kata-kata merangsang ataupun memaksimalkan gitu, meningkatkan daya kecambah, kemudian merangsang persentase bunga produktif, meningkatkan jumlah bobot dan ukuran hasil. Tapi penggunaan hormon ini harus diimbangi dengan nutrisi karena dia memacu bukan menyediakan. Jadi dia memacu untuk menyerap nutrisi lebih banyak gitu. Makanya nutrisi yang ada harus banyak supaya nanti ketika dipacu itu tidak terjadi ketidakseimbangan. Nah, untuk pemberian hormon seperti ini hanya dilakukan 1-2 kali atau menyesuaikan kondisi, tidak diberikan secara terus-menerus. Karena kalau dipacu secara terus-menerus nanti akan terjadi ketidakseimbangan, maka tanaman akan menjadi sekulen atau mudah terkena penyakit. Untuk aturan pakainya sendiri ini adalah 0,5 ml per liter air atau sekitar 1 sendok makan per 16 liter. Kemudian ini bisa diaplikasikan dengan apa saja gitu ya. Jadi bisa digabungkan dengan insek maupun dengan fungi. Intinya ini dapat dicampur dengan apa saja dan sifatnya adalah sebagai ZPT. Oke, itu sudah kita membahas mengenai nutrisi dan ZPT. Ini yang terakhir untuk MMT nutrisi sendiri gitu ya. Jadi semua obat-obatan atau nutrisi yang kita berikan itu akan mubazir apabila kita tidak menggunakan perekat atau penembus. Di sini ada kita punya namanya loader. Di sini sifatnya adalah perata, penembus, dan pembasah. Jadi kata kuncinya adalah penembus. Sebagian besar perekat itu tidak mengandung penembus, makanya kurang maksimal gitu. Jadi dengan adanya sistem penembus ini, jadi akan memaksimalkan cara kerja dari insek maupun fungi yang kita berikan. Ketika musim hujan, kita melakukan penyempraian dan sehabis itu diguyur air hujan, maka nutrisi atau pupuk yang kita berikan akan menjadi mubazir karena belum sempat terserap oleh tanaman. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, dia akan membantu penetrasi ke dalam jaringan tanaman. Kalau untuk hama dia juga akan menembus lapisan lilin. Kalau diulat itu mengandung lapisan lilir pada bagian tubuhnya. Kalau dibantu dengan penembus, maka insek yang kita berikan itu akan lebih cepat untuk meresap ke dalam jaringan tubuhnya. Kalau di tanaman pun seperti itu gitu. Jadi kalau musim panas, kalau tidak kita menggunakan penembus, setelah kita spray terus terkena panas, biasanya spray yang kita berikan itu akan menguap. Nah, dengan adanya penembus itu akan lebih cepat terserap oleh
tanaman dan akan meningkatkan daya tempelnya pada permukaan daun. Jadi apapun obatnya atau nutrisi yang kita berikan, penembus itu sangat penting untuk kita berikan, khususnya penembus yang dengan kualitas yang baik, dalam hal ini seperti loader. Kemudian kalau untuk aturan pakainya sendiri, ini untuk tanaman dengan tipe daun biasa itu sekitar 0,25 mili per liter. Kemudian kalau untuk berlapis lilin itu sekitar 0,5 mili. Contoh daun yang berlapis lilin itu seperti daun kubis atau daun bunga kol. Dia memiliki lapisan lilin yang sangat jelas gitu. Daun bawang merah, daun oncelang juga dia memiliki lapisan lilin. Jadi akan sangat efektif kalau kita menyertakan penembus. Kemudian kalau untuk sasaran ulat dan serangga, karena nanti yang sasarannya biasanya adalah kontak lambung, jadi dia harus masuk ke dalam tubuh dari serangga atau ulat tersebut, maka dosisnya adalah sekitar 0,3 mili per liter. Jadi hanya irit ya, hanya 1 sendok, bahkan bisa 1 sendok teh per 16 liter air. Jadi apapun obatnya sebisa mungkin kita gunakan perekat penembus yang baik. Oke teman-teman semua, jadi itu sedikit produk yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak lagi yang belum saya sampaikan. Nanti buat lebih lengkapnya bisa teman-teman nanti cari di mitrabertani.com maupun di Mitra Bertani TV. Di situ sudah sering banyak dibahas, dan produk apa saja insya Allah di situ sudah ada. Jadi lebih banyak lagi yang produk yang mungkin belum saya bahas. Tapi pada intinya semua produk yang sudah tadi saya sebutkan itu adalah produk-produk yang familiar dan diusahakan teman-teman tahu atau paham mengenai produk tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai MMT Seed. Di sini adalah perusahaan baru, jadi kita berdiri baru sekitar di bulan Oktober tahun 2020 gitu. Jadi sekarang baru berapa tahun, lebih berapa bulan gitu. Jadi ini masih tergolong sangat muda, ibaratnya ini adalah seorang manusia, ini baru belajar berjalan, belum bisa berjalan cepat bahkan lari. Kalau MMT Nutrisi kita yakin kita sudah bisa berlari, bahkan sebentar lagi mungkin kita akan segera terbang. Tapi kalau MMT Seed ini baru belajar berjalan, dan dengan bantuan teman-teman harapannya kita bisa berjalan dan berlari bersama. Produknya juga masih terbatas, sedikitnya di sini ada beberapa produk yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Yang pertama ini yang sudah sangat familiar khususnya di daerah Magelang, dan ini sudah sangat banyak beredar di Bali, kemudian di Jawa Barat dan lain sebagainya. Nama ini adalah pare, namanya adalah pare Tanjung 11 gitu ya, warnanya hijau kemudian bergerigi, dan ini sedikit pahit. Kemudian produktivitasnya ini cukup tinggi, satu tanaman dapat menghasilkan sekitar 6-7 kg per tanaman gitu. Jadi dengan perawatan yang optimal ini dapat menghasilkan 6-7 kg per tanaman. Kemudian panjang buahnya itu sekitar 30 cm gitu. Jadi 1,5 jengkal saya. Kemudian kalau untuk bobot per buahnya itu bisa 400-600 gram. Kemudian usia panennya ini rata-rata sekitar 42 hari setelah tanam. Ini bisa ditanam untuk daerah rendah, menengah maupun di dataran tinggi. Kemudian warna kulitnya itu hijau gelap ya, dan ini sudah cukup familiar. Kemudian isi satu packnya itu 10 gram, sekitar 60-70 biji. Lanjut pada komoditas yang kedua, kita ada timun, namanya timun bagus. Ini adalah timun yang besar gitu. Yang satunya itu isi beratnya sekitar 400-550 gram. Warnanya hijau, sangat menarik. Kalau di daerah sini ini sudah sangat terkenal, namanya timun bagus, warnanya hijau tua atau hijau pekat. Kemudian kalau untuk panjangnya ini sekitar 27 cm, jadi satu jengkal lebih sedikit gitu. Jadi ini sangat disukai. Kalau biasanya timun yang seperti ini itu dipakai sebagai acar, warnanya seperti ini, diameternya memang besar sekitar 5-6 cm. Kemudian satu tanaman itu dapat menghasilkan 3-4 kg dengan perawatan yang efektif. Dan rekomendasi perawatannya adalah dihabiskan tunas anakannya dan kita fokus di cabang utama, dan ketika tanaman sudah berhasil itu nanti dilakukan topping atau pangkas pucuk. Kemudian yang selanjutnya kita punya buncis. Buncis ini namanya patih, warnanya itu hijau muda gitu. Jadi bukan hijau tua tapi hijau
muda. Dia bukan putih tapi juga bukan hijau gelap gitu. Jadi dia warnanya hijau muda, sangat menarik. Ini sangat ginjal. Dia bisa dipanen 39 sampai 42 hari setelah tanam dan ini sangat produktif gitu. Jadi satu luasan sekitar 1 hektar itu dapat menghasilkan 9 sampai 10 ton gitu. Jadi ini produktivitasnya cukup tinggi. Kemudian bunganya berwarna ungu. Bunga ungu ini biasanya kurang disukai oleh sejenis burung. Biasanya kendala utama di tanaman buncis itu adalah burung. Kemudian yang terakhir untuk MMT seed ini kita punya cabai namanya maruyung dengan warnanya itu putih, kemudian merah gading kalau sudah tua gitu. Jadi tidak merah pekat tapi merah gading. Jadi ada semu-semu oranye. Jadi ukurannya lumayan besar, agak sedikit panjang. Jadi dia tidak besar tapi agak besar dan panjang. Dia tidak kecil tapi sedang dan ukurannya relatif panjang. Kemudian satu ruas itu rata-rata bisa menghasilkan 2 sampai 3 buah gitu. Kalau umumnya itu hanya satu, ini produktivitasnya lumayan tinggi. Dan di beberapa lahan ini dijumpai meskipun tanaman itu terkena kuning, akan tetap potensi untuk berbuah. Yang terkenal dari maruyung ini adalah potensi buahnya yang sangat tinggi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semua. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya ingatkan kembali bahwa pertama kali teman-teman masuk di sini dikenalkan dengan respect yang bisa teman-teman eja sendiri gitu ya. Jadi ada di situ ada religius, kemudian ada empati, kemudian ada supel, ada profesional, ada efektif, dan ada kekeluargaan. Ingat, religius adalah hal yang paling pertama ditekankan. Mungkin jarang-jarang perusahaan menanamkan nilai religius yang pertama dibanding dengan profesionalitas. Biasanya rata-rata perusahaan itu menanamkan profesional itu nomor pertama. Tapi di sini teman-teman diberikan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Punya Hidup, berbagi dengan sesama, baru kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita gitu. Jadi mungkin rumah ini atau perusahaan ini adalah menjadi rumah yang bisa menjadi ladang untuk teman-teman semua dalam mengais rezeki dan meningkatkan kapasitas keilmuan, kemudian mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar dari AML Group ini. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya lakukan, itu murni dari kesalahan dan kebodohan saya. Tapi kalau itu ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.